Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Elvani. Bersama teman-teman saya, Yela Cini Ujung, Akmalia, Jihan Hawari, dan Navia Lubis, kami ingin mempresentasikan materi yang berjudul Hukum E-Commerce pada kasus pembobolan data pada aplikasi Tokopedia yang dilakukan oleh cracking yang merugikan penggunanya. Pengertian cracking. Apa itu cracking? Cracking adalah hacking untuk tujuan jahat. Sebutan pelaku cracking adalah cracker. Aktivitas cracker sejenis dengan hacker bertopi hitam atau black hat hacker. Berbeda dengan carder yang hanya mengintip kartu kredit, cracker mengintip kartu simpanan para nasabah di berbagai bank atau pusat data sensitif lainnya untuk keuntungan diri sendiri. Cracking melakukan kegiatan kejahatan internet memiliki arti yaitu perbuatan menyambung dengan menambahkan terminal komputer baru ke sistem jaringan milik orang lain tanpa izin dan melawan hukum dari pemilik sah. Dampak kerugian yang ditimbulkan oleh cracking adalah material dan non-material. Contoh kerugian material adalah penyalahgunaan nomor PIN ATM, kartu kredit, dan lain-lain. Contoh kerugian non-material adalah pornografi, pencemaran nama baik, dan lainnya. Nah, selanjutnya ada kasus peretasan data pengguna Tokopedia di Indonesia. Pada 2020 silam, peretas internasional dengan nickname Waisodeng berhasil meretas Tokopedia. Berita terkait peretasan Tokopedia ini pada mulanya beredar di media sosial Twitter. Salah satu yang memberitakan peristiwa ini adalah akun Twitter @underthebridge. Menyampaikan bahwa terdapat 15 juta pengguna Tokopedia yang datanya telah diretas. Menurut @underthebridge, data yang telah diretas berisi email, password, dan nama pengguna. Namun, setelah penelusuran lebih lanjut, ternyata jumlah akun pengguna Tokopedia yang berhasil diretas bertambah menjadi 91 juta akun, dan 7 akun lainnya ialah milik Jan. Setahun sebelumnya, Tokopedia ini menginformasikan terdapat sekitar 91 juta di platformnya, yang artinya dapat dikatakan hampir semua akun yang terdapat dalam marketplace Tokopedia ini berhasil diretas dan diambil datanya. Pakar keamanan cyber yakni Pratama Persada menceritakan peretas yang meretas Tokopedia pertama kali mempublikasikan hasil peretasannya di sebuah situs dark web yakni Reddit Forums. Di situs tersebut dapat diketahui hasil peretasan data pengguna Tokopedia dipublikasikan untuk dijual menggunakan nama Waisodeng. Dilaporkan bahwa pelaku peretasan menjual data hasil retasannya di dark web. Data yang dijual ini berupa data pribadi yakni nama lengkap, tempat tanggal lahir, nomor telepon, jenis kelamin, dan email. Data tersebut dijual oleh pelaku sebesar $5.000 atau sekitar 74 juta. Berita tersebut langsung ramai dong ditanggapi pengguna Twitter Indonesia. Kemudian pada Sabtu pukul 21 WIB, Tokopedia mengakui ada upaya pencurian data pengguna. Hal ini disampaikan oleh Nuraini Razak, PF of Corporate Communication Tokopedia terkait isu bocornya data belasan juta akun pengguna Tokopedia. Berkaitan dengan isu yang beredar, kami menemukan adanya upaya pencurian data terhadap pengguna Tokopedia. Namun Tokopedia memastikan informasi penting pengguna seperti password tetap berhasil terlindungi, tulisnya dalam keterangan resmi Sabtu malam. Namun, keesokan harinya Waisodeng mengumumkan telah menjual seluruh 91 juta data pengguna Tokopedia di forum dark web bernama Empire Market pada hari Minggu. Di situs itu juga, Waisodeng menggunakan nama akun Shiny Hunters. Data tersebut dari peretas. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya yaitu gugatan hukum. Dasar hukum yang dapat dijadikan landasan oleh konsumen dalam mengajukan gugatan kepada Tokopedia adalah pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada intinya menjelaskan bahwa setiap perbuatan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain yang menyebabkan kerugian tersebut harus menggantinya. Kendati konsumen memiliki hak untuk mengajukan gugatan serta adanya prinsip hukum yang mendasari gugatan tersebut. Hal tersebut tidak serta-merta memuluskan jalan konsumen dalam memperjuangkan haknya.
Proses persidangan yang panjang, proses pembuktian terhadap adanya kelalaian atau kesalahan Tokopedia yang menyebabkan kebocoran data sampai pembuktian kerugian akibat peristiwa kebocoran data pribadi harus dilakukan oleh konsumen dalam masa persidangan. Ketidakan undang-undang khusus terkait perlindungan data pribadi menyulitkan konsumen menuntut pertanggungjawaban Tokopedia terkait peristiwa kebocoran data pribadi yang terjadi. Selanjutnya, undang-undang terkait perlindungan data pribadi. Walaupun belum terdapat undang-undang khusus terkait perlindungan data pribadi, di Indonesia telah berlaku beberapa regulasi yang mengandung muatan perlindungan data pribadi konsumen di dalamnya, namun pengaturan masih bersifat parsial. Contohnya, 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Yang keempat, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Yang terakhir, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 COJK 07 nomor 2014 tentang kerahasiaan dan keamanan data dan atau informasi pribadi konsumen. Sekian. Selanjutnya, penyebab bocornya data pengguna Tokopedia. Adapun penyebab bocornya data pengguna Tokopedia yaitu 1. Kurangnya keandalan dan keamanan terhadap sistem elektronik Tokopedia. Yang kedua, rendahnya tingkat keamanan cyber security pada e-commerce di Indonesia. Yang ketiga, penggunaan kata sandi yang mudah dalam pendaftaran akun. Yang keempat, antivirus yang digunakan aplikasi Tokopedia masih belum terpercaya. Solusi agar terhindar dari kejahatan cracking. Pertama, seharusnya Tokopedia melakukan pengkajian tentang peningkatan keamanan dan kerahasiaan data pengguna Tokopedia. Yang kedua, penetration test harus sesering mungkin dilakukan untuk mengetahui di mana saja letak celah keamanan. Yang ketiga, perkuat pengamanan sistemnya. Investasi lebih banyak untuk cyber security. Yang keempat, penggunaan enkripsi harus merata terhadap semua data yang berhubungan dengan user. Jangan hanya password seperti saat ini. Yang kelima, evaluasi seperti ini bisa dilakukan seminggu sekali, kemudian 2 minggu sekali, dan seterusnya tergantung dengan bagaimana perkembangannya. Sehingga dengan melakukan hal-hal tersebut, maka itu dapat menurunkan resiko kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, yakni kebocoran data besar-besaran seperti yang telah terjadi. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari kasus yang terjadi pada Tokopedia saat ini dapat disimpulkan bahwa memang masih rendahnya tingkat keamanan cyber security pada e-commerce di Indonesia, sehingga membuat kejahatan cybercrime semakin meningkat. Konsumen yang dirugikan akibat kebocoran yang disimpan oleh Tokopedia dapat mengajukan gugatan atau melakukan pengaduan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk menuntut pertanggungjawaban Tokopedia selaku penyelenggara sistem elektronik. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, PP 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, dan Permenkominfo nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data dalam sistem elektronik. Namun, ketiadaan undang-undang khusus terkait perlindungan data pribadi tentunya menyulitkan konsumen dalam hal menuntut pertanggungjawaban dari Tokopedia. Tokopedia selaku penyelenggara sistem elektronik diharapkan mampu menyesuaikan syarat dan ketentuan atau terms and condition penggunaan situs sesuai dengan ketentuan dan penggunaan klausula baku yang tercantum dalam pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya yaitu kutipan kasus. Berikut adalah kutipan kasus yang diambil untuk kasus bocornya
data pengguna Tokopedia, yaitu diambil dari Fatur Muhammad yang berjudul Tanggung Jawab Tokopedia Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen. Yang kedua diambil dari Komalawati Desi Maria Dewi MR dan Resita Dewi Kartika yang berjudul tentang kejutan puluhan miliar Tokopedia di tengah kasus kebocoran data. Dan kasus ini diambil juga dari situs cnnindonesia.com. Berikut adalah linknya. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan dan kekurangan, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.